lagi dan terima kasih atas kehadiran kalian pada kegiatan pembelajaran kali ini. Senang sekali dan Bapak Guru bisa menjumpai kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, sebelum kita memulai dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dulu dengan berdoa. Saya minta sekian dari Alfenat. Silakan untuk memimpin kita dalam doa. Mari kita semua berdiri untuk memulai doa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sama-sama Bapa kami yang surga, di atas seperti dalam surga, berilah kami sekarang ini dan ampunilah kami, seperti kami mengampuni kesalahan kami, dan jangan sampai kami tercela, dan bebaskan kami dari jahat. Ya, silakan dulu. Terima kasih Alfenat telah memimpin kita dalam doa pembukaan. Ya, anak-anak, ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Profesita. Profesita ini kenapa dia tidak hadir? Anak-anak, kita doakan bersama semoga mereka lekas sembuh supaya nanti bisa berkumpul kembali bersama dengan kita di dalam ruangan ini untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Ya, anak-anak, silakan siapkan bahan-bahannya, buku, ballpoint, dan hal-hal lain yang perlu untuk kita bisa mengikuti kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan baik. Ya. Sebelum kita memulai dengan pembelajaran kita, anak-anak, ayo kita berdiri semua. Kita mengawalinya dulu dengan menyanyikan lagu Batik Nasional yang judulnya cinta kita terhadap bangsa dan negara kita ini. Ya, selanjutnya anak-anak, Bapak Guru ingin bertanya dulu, anak-anak masih ingat dengan materi yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Masih. Materi apa itu anak-anak? Perdagangan internasional. Materi tentang Perdagangan internasional. di mana perdagangan kemarin itu merupakan kerjasama antar negara. Ya, baik. Pak Guru ingin bertanya kembali anak-anak. Coba perhatikan buku tas yang kalian gunakan itu. Ya, menurut kalian apakah itu berasal dari Indonesia? Ya. Apakah bahan baku pembuatan tas atau buku ini berasal dari Indonesia? Ya. Ya, bagus. Ya, baik anak-anak, materi yang kita pelajari pada
Pagi hari ini itu adalah materi tentang ekonomi kreatif. Tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya, anak-anak coba perhatikan di dalam. Tujuannya itu adalah melalui model pembelajaran problem based learning, peserta didik diharapkan dapat, silakan anak-anak baca, ekonomi kreatif dengan baik, menganalisis sektor ekonomi kreatif dengan benar. Itu dua tujuan dari pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini. Langkah dari kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya, sebentar Bapak Guru akan menayangkan video berkaitan dengan hasil kreativitas, ya, anak-anak sekolah di salah satu sekolah di Indonesia. Kemudian Bapak Guru juga akan menayangkan beberapa gambar nanti berkaitan dengan hasil kerajinan tangan atau kreativitas masyarakat Indonesia yang sudah mendunia atau sudah terkenal di seluruh dunia. Ya. Kemudian nanti anak-anak akan melakukan diskusi kelompok yang seperti pada pertemuan sebelumnya. Kemudian mempresentasikan hasil diskusi kalian dari masing-masing kelompok. Yang terakhir nanti kita melakukan kesimpulan bersama terhadap materi yang telah kita pelajari pada pagi hari ini. Coba perhatikan video berkaitan dengan contoh dari kreativitas anak-anak dalam kegiatan pembelajaran. Apa itu kreativitas? Iya, kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk menciptakan sesuatu yang baru, baik itu berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan yang ada sebelumnya. Lalu, gagasan kreatif itu sangat diperlukan dalam kegiatan ekonomi. Peranan wirausahawan juga mampu membuka lapangan kerja baru, sehingga dapat membantu pemerintah dalam mengurangi pengangguran. Nantinya hasil karya dari siswa-siswi kelas 9 di SMPN saat 2 Mei selesai. Ya, anak-anak itu tadi video berkaitan dengan contoh kreativitas anak-anak di salah satu sekolah di Indonesia. Kalau Bapak Guru lihat tadi hasil karya mereka, ya, ada juga yang pernah kita lakukan di sekolah ini. Betul atau tidak? Betul. Tadi namanya kreativitas. Kreativitas. Selanjutnya anak-anak coba perhatikan, ya, gambar pertama, ya, anak-anak coba baca di keterangannya itu. Ya, keramik. Berikut gambar yang pertama itu apa anak-anak? Yang kedua, ya, maaf, bukan kain, kain. Ya, kain batik. Berikut yang pertama apa anak-anak? Jawa. Berikut ukiran tari kayu. Selanjutnya gambar yang pertama, yang kedua, kayu
Jadi anak-anak itu merupakan beberapa ya kreativitas orang Indonesia di mana hasil karya-karya kita sungguh sangat luar biasa. Dan juga tidak lepas dari itu ada kain songke yang dihasilkan oleh masyarakat Manggarai kita sendiri. Selanjutnya silakan anak-anak melakukan diskusi. Ini ada LKPD ya. Silakan anak-anak mengerjakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam LKPD ini. Dan ini ada beberapa gambar atau bentuk-bentuk gambar berkaitan dengan ekonomi kreatif untuk anak-anak bisa nanti memberikan jawaban yang sebanyak-banyaknya terhadap materi yang kita diskusikan pada pagi hari ini. Ya, baik anak-anak yang duduk di paling depan, tolong oke waktunya yang ada juga. Anak-anak kalau ada hal yang kau pahami tolong bertanya. Kemudian jangan lupa manfaatkan HP Anda atau HP kalian untuk melihat jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Aku diskusinya ada 20 menit, tidak tolong diskusinya bebas, bisa menjawab semua soal-soal yang ada di aplikasi. Jangan lupa tulis nama kelompok dan juga nama kota-kota kelompok di dalamnya. Sudah. Kelompok 3 dan 4 sudah? Sudah. Ya. Kalau sudah, baik anak-anak, kita akan ke presentasi diskusi. Sebelum kita ke sana, ayo anak-anak kita semua berdiri. Bapak Guru ingin mengecek apakah anak-anak masih semangat, masih konsentrasi atau belum. Ya, siap? Siap. Anak-anak, pegang telinga, pegang hidung. Anak-anak, pegang rambut. Anak-anak, pegang bibir. Ya, terima kasih. Anak-anak masih semangat ya? Masih semangat? Masih. Baik, silakan duduk. Baik, anak-anak, selanjutnya masuk pada presentasi hasil diskusi. Saya persilakan kepada kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusinya. Saya minta Pak Guru kita yang tiba sudah membaca untuk berdiri, kemudian anggota kelompok lain menyiapkan ya jawaban ketika ada pertanyaan yang dilontarkan oleh kelompok lain. Oleh karena itu, kelompok lain juga dengarkan secara saksama materi yang dipaparkan oleh kelompok 1. Ya, untuk kelompok 1, saya silakan. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak Guru. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Nomor 2, mana yang seperti dibutuhkan oleh seorang yang akan membuka usaha, modal atau kreativitas? Jawaban, dua-duanya. Karena jika seorang hanya memiliki modal atau kreativitas, maka modal tersebut akan habis dengan sendirinya tanpa menghasilkan itu. Di mana modal itu sendiri memberikan dukungan finansial untuk memulai dan menjalankan bisnis. Sementara kreativitas membantu menciptakan ide unik dan inovatif yang dapat membedakan bisnis kita dari yang lain. Oleh karena itu, modal dan kreativitas memiliki hubungan serta peran yang sangat penting yang harus dimiliki oleh seorang usaha. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Dari teman-teman, mungkin ada yang ingin bertanya. Ya, mungkin ada pertanyaan. Ya, silakan kelompok 3. Apakah orang yang memiliki kreativitas di dalam dirinya mampu meningkatkan ekonominya? Ya, karena menurut kelompok kami,
Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan atau menciptakan sesuatu yang baru, baik itu berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif yang ada sebelumnya. Mungkin ada kelompok lain yang bisa memberikan pertanyaan pada kelompok 1? Ada? Tidak ada. Ya, kalau tidak ada, terima kasih pada kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil diskusi mereka. Mari kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Selanjutnya, kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi kalian. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak Guru. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Soal yang pertama, apa yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha agar produksi yang dihasilkan sesuai masyarakat? Jawaban yang pertama, menjaga kualitas produk. Yang kedua, memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen. Yang ketiga, produk harus inovatif. Dapat disimpulkan bahwa modal dan kreatif sama-sama lebih dibutuhkan dalam membuka suatu usaha. Sekian presentasi dari kelompok kami. Dari teman-teman kelompok lain mungkin ada yang bertanya. Ya, silakan mungkin ada kelompok lain yang ingin bertanya pada kelompok 2. Ya, kelompok 4 silakan. Sebutkan hasil kreativitas masyarakat yang berdampak pada tingkatan sumber daya manusia. Adapun hasil kreativitas tersebut yaitu kan congkak yang digunakan oleh orang Amerika. Yang kedua, kursi yang terbuat dari letak. Yang ketiga, ikat. Yang keempat, kain batik. Dan kerajaan-kerajaan lainnya yang terbuat dari kapal. Ya, mungkin ada dari kelompok 2 ingin menambahkan jawabannya. Kelompok 1 silakan. Ya. Contohnya kerajaan-kerajaan yang dibuat dari kapal. Terima kasih kepada kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil diskusi mereka. Sekali lagi, mari kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Selanjutnya, kelompok 3, silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Soal nomor 1, bagaimana hubungan antara ekonomi kreatif dengan industri kreatif? Ekonomi kreatif merupakan sebuah konsep baru dalam perekonomian dengan menggabungkan antara kreativitas manusia dengan pengetahuan berupa informasi untuk menghasilkan barang atau jasa. Sedangkan industri kreatif berperan penting karena ekonomi kreatif yang berjalan dengan sebuah negara. Ekonomi kreatif merupakan proses pembuatan produk atau jasa, sementara industri kreatif merupakan bentuk proses bisnisnya. Ekonomi kreatif sendiri terdiri dari berbagai bidang. Contoh paling mudah ekonomi kreatif antara lain musik, fotografi, film, animasi, busana, seni rupa, desain dan sebagainya. Itu saja presentasi dari kami. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya. Ya, mungkin ada kelompok lain. Silakan. Coba sebutkan kebutuhan dasar dalam kegiatan ekonomi kreatif. Menurut kelompok kami, kebutuhan dasar dalam kegiatan ekonomi kreatif itu adalah modal dan kreatif. Modal digunakan untuk mendorong pengembangan usaha, sedangkan kreativitas merupakan sesuatu yang dapat menghasilkan sesuatu yang baru. Ya, mungkin ada lagi. Atau mungkin ada pertanyaan dari kelompok 1? Ada? Kelompok 2? Tidak ada? Kelompok 4? Tidak ada. Ya. Baik, kalau gitu terima kasih pada kelompok 3 yang telah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Mari kita berikan aplaus. Yang terakhir, presentasi dari kelompok 4. Silakan kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak Guru. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Pertanyaan nomor 1, bagaimana hubungan antara ekonomi kreatif dengan industri kreatif? Jawabannya, hubungan ekonomi kreatif dengan industri kreatif adalah industri kreatif merupakan bagian dari ekonomi kreatif. Sekian presentasi kelompok kami. Mungkin ada yang ingin bertanya. Ya, terima kasih pada kelompok 4 telah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Selanjutnya, mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain. Ya, kelompok 4. Bagaimana upaya yang dilakukan agar hasil karya kita dapat diketahui banyak orang? Ya, silakan kelompok 4 jawab. Menurut kelompok kami, supaya karya dapat diketahui banyak orang, kita dapat mempromosikan di dalam media sosial. Contohnya YouTube, Facebook, dan media sosial lainnya. Terima kasih pada kelompok 4 dan kelompok balik. Ya, anak-anak, terima kasih pada kalian semua yang telah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Mari kita berikan aplaus untuk anak, apa yang telah kita pelajari pada pagi hari ini? Apa saja? Contoh-contoh kreativitas. Contoh-contoh kreativitas, apa lagi? Hubungan antara ekonomi kreatif dan industri kreatif. Ya, apa lagi? Hubungan antara modal dan kreativitas. Hubungan antara modal dan kreativitas. Baik, anak-anak, coba sebutkan beberapa contoh dari kegiatan ekonomi kreatif yang anak-anak ketahui atau aspek-aspeknya apa saja. Silakan. Periklanan, apa lagi? Ayo, silakan. Ya, apa lagi? Musik, video, apa lagi? Seni pertunjukan. Seni pertunjukan. Apa lagi? Kerajinan. Ya, apa lagi? Desain dan fashion. Coba tidak boleh membuku, coba perhatikan ke sini. Apa lagi? Desain. Desain, apa lagi? Fashion, kerajinan. Musik, Ya.
begitu, anak-anak, coba kamu jelaskan apa yang dimaksudkan dengan kreatif. Ayo, silakan. Kreatif adalah kegiatan yang dilakukan untuk menciptakan hal baru. Ya, kegiatan yang dilakukan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Anak-anak, apakah modal itu sangat penting dalam kegiatan ekonomi kreatif? Ya. Ya. Coba ada yang bisa berikan alasannya? Karena kalau satu kegiatan itu mendorong usaha. Modal merupakan sesuatu yang dapat ya kita akan mendorong usaha walaupun kita punya kreatif dalam diri kita, tapi kalau tidak memiliki modal pasti tidak akan berjalan kan? Ya baik anak-anak, ada yang belum anak-anak pahami dari materi hari ini? Sudah paham. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya anak-anak, silakan anak-anak menutup buku. Kita mengerjakan soal yang telah disediakan. Pertanyaannya, silakan anak-anak tulis. Nomor 1, jelaskan apa yang dimaksud dengan ekonomi kreatif. Yang kedua, sebutkan 4 subsektor ekonomi kreatif. Sebutkan 14 subsektor ekonomi kreatif. Anak-anak silakan bekerja sendiri-sendiri. Tulisannya akan diikuti teman lain. Teman yang ada ini. Ya, silakan tukar lembar jawabannya ke teman yang ada sampingan. Yang ini bisa keluarkan. Ya. Sudah? Sudah. Silakan memeriksa hasil kerja dari teman kalian yang ada di samping. Pertanyaan pertama tadi, jelaskan pengertian dari ekonomi kreatif. Ya, dan jawabannya pengembangan konsep yang berlandaskan sumber aset kreatif yang diharapkan meningkatkan pertumbuhan potensi ekonomi. Jawaban nomor 2, terdiri dari 14 subsektor. Sama itu periklanan, sudah, arsitektur, pasar barang seni, kerajinan, desain, fashion atau fashion, video, sudah, permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan piranti lunak, televisi dan radio, riset dan pengembangan. Kalau menjawab semua itu total skornya itu 75. Ya, yang nomor 1 itu 25. Ya. Sudah? Mana? Ya. Ayo silakan di buku. Bapak Guru mau lihat hasil kajian? Silakan. Ya, buka. Jangan pada tulis nama. Tulis nama. Silakan dipasang. Biar sudah. Anak-anak coba dengar hasil kerjaan kalian. Angela Nadia 80. Ya, mereka berikan aplaus untuk Angela Nadia. Ini Natalia Sarah 100. Betania Novena Serani 80. Jessica Putri 85. Irfani Yanamanu 80. Sabira Delanense 80. Apena Tres Putra 80. Irfani 85. Kapitana Indra 85. Sekian kita 90. Jadi 85. Yang terakhir Aurelia Apena 90. Terakhir kita berikan bos bersama. Kita sampai dalam kegiatan pembelajaran pada ya. Anak-anak, ini beberapa rangkuman materi yang telah kita pelajari pada pagi hari ini. Pertama itu adalah ekonomi kreatif atau konsep ekonomi kreatif, ya, di mana pengertiannya itu adalah pengertian dari kreativitas, kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik itu berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan sebelumnya. Itu menurut Supriyadi tahun 2021. Apa saja kegiatan ekonomi diperlukan suatu pemikiran yang kreatif yang dapat membantu alternatif tindakan. Ekonomi kreatif
Ya, digunakan dalam bersaing untuk mengacu pada ya Impres nomor 6 tahun 2009 ekonomi baru yang mengintensifkan pemanfaatan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan pada ide ekonomi yang mengalami transformasi antara inovasi sumber daya alam diikuti dengan inovasi sumber daya manusia. Pengertian ekonomi kreatif coba dengan kata bersama. Ekonomi kreatif merupakan pengembangan konsep dan batasan sumber aset kreatif dalam dapat meningkatkan pertumbuhan potensi ekonomi. Ekonomi kreatif ini meliputi masuk sektor perikanan, ya perikanan di sampingnya itu ada supply, ya arsitektur, bagaimana arsitek ya merancang sebuah bangunan, pasar seni, ya kira kayu seperti yang ada dalam buku yang dipegang oleh anak. Berikutnya fashion, ya di situ ada gambar putra putri Manggarai sedang mempromosikan kain tenun adat Manggarai. Rangkuman materi yang telah kita pelajari bersama pada siang hari ini. Ya. Baik anak-anak, Pak Guru ingin bertanya kepada kalian, apa kelebihan dari kegiatan yang kita lakukan pada hari ini? Ya, iya, bagus. Apalagi? Kalau kekurangannya mungkin ada kekurangan yang anak-anak lihat dari kegiatan pembelajaran hari ini. Ya. Baik, berikut. Jika kalian belum mengerti berkaitan dengan materi yang dipelajari, ya, kepada siapa kalian nanti akan bertanya? Kepada Bapak Guru. Tahu kenapa lagi? Bisa menggunakan tiga. Ya, bagus. Salah berikut. Jika diminta untuk menilai dengan menggunakan ya bintang. Bintang. Ya. Terima kasih untuk penilaian anak-anak terhadap kegiatan pembelajaran kita hari ini. Bapak Guru berharap ya anak-anak juga dapat mengikuti kegiatan pembelajaran di kemudian hari dengan penuh semangat. Setuju? Setuju. Baik. Tugas anak-anak untuk dikerjakan di rumah. Anak-anak silakan pelajari materi yang sama. Silakan pelajari materi yang sama tentang ekonomi kreatif. Mengarah kepada hubungan antara ekonomi kreatif dengan industri kreatif. Ya, silakan ditulis untuk nanti anak-anak bisa belajar di rumah. Dan terakhir, peningkatan ekonomi kreatif itu materinya. Ya, itu tugas rumah. Nah, sekaligus materi itu nanti akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini, kembali mengakhiri kegiatan kita dengan berdoa. Silakan Asena untuk memimpin kita dalam doa untuk pulang. Marilah kita saling berdoa dan membaca dalam doa Bapa dan Kudus. Terima kasih kepada Vena yang telah memimpin doa sebelum kita pulang. Anak-anak silakan boleh meninggalkan rumah ini. Jangan lupa buku, PowerPoint dan juga peralatan pembelajaran kalian. Silakan.